Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Hidayah dan di sini ada rekan saya dua orang. Namanya siapa? Saya Akmal Ismar. Saya Ramadan Laman Rizky. Ya. Sekarang by the way sebenarnya gimana nih? Kesibukan sekarang sih mungkin tugas-tugas aja sih, apalagi sekarang ini kan lagi UAS gitu kan. Kalau untuk Bung Ramadan gimana? Kalau saya untuk sekarang ini cuman sibuk belajar aja sih. Mantap. Soalnya mau UAS juga kan. Itu by the way jamnya bagus. Itu mereknya apa itu? Apa ini mereknya ya? Lupa saya. Lupa belinya di mana. Dikasih soalnya. Ini kalau masalah merek nih, kalian ngerti nggak apa itu merek? Merek ya. Kalau menurut saya sih merek itu apa ya? Kayak sebuah hasil kerja, nama atau simbol yang diadopsi atau digunakan oleh individu atau badan hukum untuk membedakannya dari barang atau layanan pihak lain. Kalau maksud contoh merek sendiri tuh yang seperti apa sih merek? Contoh merek itu kayak merek dagang ya. Merek dagang itu kayak Indofood contohnya. Bisa itu merek Indofood, terus apa Mie lagi? Sedap itu juga. Ya, Mie Sedap, bisa jadi kayak merek-merek makanan itu. Iya, kita kan Fresti, Fruity anak-anak gitu. kuliah ini kan pasti ini kan makanannya kan? Ya. Nah, itu dia. Jadi kata yang paling pertama kita tahu merek itu pasti Indomie. Indomie apalagi? Ya, Indomie yang sudah keluar negeri deh, Yoi, ke Amerika. keren. Kalau masalah merek tuh pasti berbau-bau dengan hak cipta. Nah, betul sekali. Itu kalau menurut kalian sendiri tuh hak cipta itu gimana? Coba dari Akmal gimana? Kalau menurut saya sih, kan tadi saya sudah jawab nih, mungkin bisa dilempar ke Oh ya, saudara saya sih. mungkin coba Bang Ramadan kita ya. Ya. Hak cipta ya. Hak cipta itu sebuah pengakuan dari negara terhadap monopoli atau tulisan bagi penulisannya atau perangkat lunak bagi penciptanya. Oh, ya, mungkin iya. seperti itu ya. Oh gitu. Berarti Anda ini tahu banget dong kan sudah sekarang tentang hak cipta dan merek ya kan? Ya, lumayan. Mas. Lumayan. Ya, di sini kita membahas tentang tadi kan merek, sudah pengertian merek, pengertian hak cipta sudah kita bahas, sudah lumayan dalam, dan ini kita ngomong tentang perbedaan. Perbedaannya itu seperti apa perbedaan? Mungkin kalau dari hak merek itu barang yang diperdagangkan untuk membedakannya itu dengan barang sejenis lainnya. Nah, mungkin kalau hak cipta itu hak eksklusif bagi seseorang pencipta atau bersama-sama yang timbul dengan sendirinya berdasarkan asas deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tadi hak cipta, terus merek, terus kalau maksud dari paten itu kan sering tuh kalian dengar tuh sudah paten. Nah itu tuh maksudnya tuh paten itu yang seperti apa itu paten? Mungkin bisa dijelaskan sama. Kalau menurut saya definisi paten itu kayak kekayaan yang diakui oleh negara yang memberikan hak khusus kepada pemegangnya dan melarang pihak lain untuk memproduksi, menggunakan atau menjual penemuan tersebut di negara ini untuk jangka waktu tertentu. Ya mungkin seperti itu ya. Jadi kalau paten itu diakui oleh suatu negara ya seperti itu ya. Nah, itu tadi kan sudah kita ngomong tentang cipta, apa itu paten, apa namanya merek. Coba saya pengen tahu perbedaan dari hak cipta sama hak paten itu kan hampir mirip tuh. Kalau tadi kan kamu tadi bilang tuh paten itu diakui oleh negara kan, suatu negara. Kalau hak cipta itu kayak diakui oleh orang lain, contohnya gitu kan. Itu perbedaan antara itu kan hampir mirip ya kan? Ya. Itu perbedaan di antara dua itu tuh kayak gimana maksudnya? Jadi gini, kalau hak cipta itu hanya melindungi apa yang diekspresikannya tetapi tidak pokok pikiran atau idenya. Nah, kalau hak paten itu bila jangka waktu telah habis dan bila tidak diperpanjang oleh pihak yang
bersangkutan, maka pihak lain berhak untuk mematenkannya. Oh. Gitu. Oh, berarti Berbeda. kalau hak cipta itu masih bisa dipatenkan sama orang lain. Ya. Kalau hak cipta itu tidak dipatenkan oleh produk itu sendiri. Ya. Oh ya. Ini bisa tahu. Ini ya boleh lah. Nah, di sini saya coba pengen membahas tentang hak dan kekayaan intelektual. Ya bisa disebut sih kayak banyak orang sih nyebutnya sih haki, Ya. ya kan? Hmm. Saya pengen tanya maksud dari hak itu kayak gimana sih maksudnya? Jadi hak itu adalah ciptaan, penemuan, rahasia dagang, teknologi, pengetahuan dan perkembangan teknologi, perangkat lunak komputer atau jenis ekspresi dalam bentuk lambang. Nah, jadi itu hak itu kayak meliputi hak cipta, paten dan merek gitu. Jadi terus hak juga itu dilindungi undang-undang. Oh, kalau hak itu dilindungi undang-undang. Ya. Sekarang saya mau nanya tentang siapa sih yang berhak dalam hak itu, maksudnya itu kayak gimana, siapa? Jadi yang berhak dalam haki itu pertama, lembaga bila dana diperoleh dari pemerintah. Kedua, penemu bila lembaga tidak berminat. Ketiga, 50% untuk penemu dan 50% untuk Institusi untuk Ya, berlaku haki institusi. di universitas. nah itu maksudnya. Bisa ke universitas gitu ya? Iya. Kalau tentang prosedur hak dan intelektual itu gimana itu prosedurnya? Jadi itu pertama itu orang buat suatu hasil karya ciptaan. Terus dia ngisi formulir, terus ke pengurus haki, lalu didaftarkan di kantor yang kantor HCPM. Yang itu singkatannya itu hak cipta, paten dan merek. Ya, jadi itu ada kantornya. Sekarang saya mau nanya nih, kenapa itu harus disosialisasikan tuh? Karena di luar sana itu banyak tuh saya lihat itu tentang hak-hak kayak gitu itu. Bang Ramadan bisa. Mungkin itu haki itu harus disosialisasikan karena sesuai dengan komitmen Indonesia dalam keanggotaan WTO. Ya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang pengesahan persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia. Tentang perdagangan dunia ya. Sekarang nih, tadi kan kita sudah ngomong paten hak itu, Ya, hak benar. dan lain-lain kan. Saya ini kurang seret nih tentang paten nih. Ya. Nah, bolehkah? Bisa itu bolehkah? Kamu itu kayak kasih ciri-ciri dari paten itu seperti apa itu? Ya, mungkin ciri-ciri paten itu penemuan baru, terus itu memiliki keistimewaan, memungkinkan pengembangannya, berkeinginan untuk membayarnya, dan ada pula yang tidak bisa dipatenkan. Contohnya itu kayak teori dan ide, rancangan kerja, hasilan, terus penemuan hukum atau prinsip-prinsip keilmuan itu tidak bisa dipatenkan. Dan yang terakhir itu hasil kerja yang memenuhi syarat untuk diberi perlindungan di bawah hukum hak cipta. Nah, itu tuh tidak bisa dipatenkan. Ya. Terus saya mau tanya nih tentang contoh-contoh yang tidak bisa dipatenkan itu apa ini contohnya ini? Ya, contohnya itu kayak orang berteori kan, teori bumi datar. Nah, itu tidak bisa dipatenkan itu. Kayak ide-ide. Oh, tentang bumi bulat dan bumi datar Ya, itu itu ya. tidak bisa dipatenkan itu. Ya, itu kan banyak tuh kan Ya. bumi datar, bumi bulat itu yang sampai sekarang kita itu nggak tahu itu Ya. bumi itu bulat apa datar ya kan? Ya, memang itu. Ya. Sini mau nanya nih tentang sini kadang ini risih nih tentang soal-soal pembajakan tuh. Saya nonton bioskop tuh, saya lihat di internet ada aja video film-film pembajakan gitu. Ya, itu meresahkan sekali ya. Iya. Itu bentuk-bentuk pembajakan itu seperti apa sih? Bentuk-bentuk pembajakan itu seperti pemasangan harddisk saat membeli komputer, baru penyalinan atau pembuatan kopi, lalu pemalsuan perangkat lunak, terakhir yang saya tahu ini penyewaan peranti lunak. Terus contoh dari pembajakan ini. Contohnya mungkin saya nggak terlalu banyak tahu ya, cuman satu yang saya paling paham itu memvideo
film yang ada di bioskop. Itu salah satu. Ya, terus ada juga saya pernah beli kaset bajakan. Ya, yang di itu pasar juga. malam. Iya, itu kan Itu berarti pembajakan. pembajakan itu nggak hanya di dalam bentuk video kan, Iya. ada dalam bentuk CD, Ya. kaset, Ya. terus dalam bentuk lagu. Ya, Nah, lagu. terus tadi kan tadi Anda bilang kan ada bentuk dari elektronika kayak gitu kan, komponen-komponen. Oh ternyata banyak ya pembajakan sekarang ya. Ya. Lumayan, sekarang sudah pintar ya orang-orang tuh Karena mau zaman membajak. semakin canggih. Tapi berbeda kan dari pembajakan yang di Somalia itu kan. Ya, beda Ya, lagi itu tuh. beda ya. Oh iya. Ya. Itu kapal, Bro. Oh iya, sekarang ngerti, saya sudah ngerti. Jadi kata pembajakan itu maksud dari kata pembajakan. Itu pembajakan itu maksudnya yang seperti apa ini pembajakan? Jadi pembajakan itu kayak mengambil hak cipta seseorang gitu nah. Oh. Jadi bukan bajak laut gitu, itu bukan. Oh iya. Jadi kalau ada yang persepsi itu bajak laut, itu bukan ya. Tapi kan kalau bajak laut itu kan sama jadi kan itu kayak kita mengambil rampasan. Ya. Ya kan itu kayak kita mengambil yang punya orang kita ambil. Nah, itu Nah, bedanya di situ sih. Ya, Kan kalau kalau- bajak laut tuh kayak mencuri gitu ya, lah. Jadi, kalau bayang tuh bioskop. ya. Bioskop tuh kan kadang membajakan hak punya orang, kita video, Nah. kita ambil buat keuntungan kita sendiri. Nah, Ya kan? Maksud seperti itu kan? Oh. ya. Next, tadi kan kalian kan ada tadi membahas pembajakan itu tentang peranti lunak. Ini peranti lunak tuh apa sih peranti lunak tuh? Peranti lunak itu kata lain dari perangkat lunak. Bro. Terus, ini sekarang ini kita sebut peranti lunak tuh perangkat lunak ya. Itu kita sebut perangkat lunak aja ya biar Ya, lebih lebih ke elektronik gitu ya. Perangkat lunak ini keuntungan itu apa sih dari perangkat lunak ini? Jadi keuntungan perangkat lunak itu satu, jaminan akan pengembangan kapasitas perangkat pelatihan yang lengkap. Yang kedua, aplikasi dan sistem yang dapat diandalkan. Nah, ketiga, dokumentasi yang lengkap dan akurat. Keempat, jaminan akan kualitas dan keterandalan. Yang kelima, perlindungan terhadap berbagai virus. Yang keenam, pilihan lebih banyak untuk aplikasi favorit. Mungkin seperti itu. Terus perangkat lunak ini tentang perangkat lunak ini harus banget lah kita sosialisasikan ke orang-orang kayak gitu. Gimana itu? Harusnya ini sih apa ya? Saya aja yang jawab. Oh, Jadi iya. sosialisasi itu wajib sih karena biar orang tahu gitu nah. Kalau hak cipta perangkat lunak itu ada. Salah satunya itu pernah dilakukan oleh himpunan masyarakat tadi. Dan Jawab. terakhir nih, saya mau nanya tentang bagaimana cara mendaftar hak dan intelektual. Cara mendaftarnya ya. Cara mendaftar itu pertama, mengajukan permohonan ke DJHKI secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Terus yang kedua itu permohonan ditandatangani oleh pemohon atas kuasanya serta dilampiri pertama contoh fisik atau gambar atau foto serta ukuran dari desain industri yang dimohonkan pendaftarannya. Yang kedua ini surat kuasa khusus dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa. Yang ketiga, surat pernyataan bahwa desain industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik pemohon. Nah, yang ke bagian ketiganya ini mengisi formulir permohonan yang memuat pertama tanggal lahir, maksudnya tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan itu. Yang kedua, nama, alamat yang lengkap maksudnya, dan kewarganegaraan pemohon. Yang ketiga, nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa. Dan yang terakhir, nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dalam hak prioritas. Nah, yang bagian keempat, dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama atau oleh lebih dari suatu pemohon
permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan dilampiri persetujuan tertulis dari pemohon lain. Bagian kelima itu apa mah? Ya, jadi bagian yang kelima itu dalam hal permohonan itu diajukan oleh bukan pendesain. Permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas desain industri yang bersangkutan. Terus itu yang terakhir, membayar biaya permohonan sebesar 300.000 untuk UKM usaha kecil dan 600.000 untuk usaha UKM yang besar. Ya. Untuk setiap permohonan. Berarti cukup banyak ya prosesnya ya. Soalnya, Proses untuk mendaftar hak ini ya. Baik sekali. Mungkin itu aja sih yang mungkin kita obrolin ya. Mungkin ngobrol-ngobrol santai ini kan di pagi sore-sore gini kan. Ini mohon maaf nih tadi ada suara-suara anunya nih. Soalnya ini kan lagi di luar nih kan. Kita lagi di luar dari dalam rumah nih. Gitu. Dikeranjingin. Mungkin itu aja ya. Mungkin itu aja sih yang pengen saya Pembahasan tanyakan. kita hari Ya, ini. pembahasan kita hari ini ya. Anjir, sekali masuk. Ya mungkin sekian. Mohon maaf nih menunggu waktunya ya. Ya. Seperti tadi ya. Sekian, terima kasih. Ya, sekarang kita bahas merek sama cipta kan. Sekarang gimana perbedaan dari hak cipta dan merek itu? Mana cok anjir? Kakak. Jeda. Ada apa? Ya, ini kita ngomong tentang apa namanya? Kamu ngomong terus. Ganggu anjir, ganggu coy ini berdua. Las. Udah tidak ngomong kita ini nang, suara kedengaran. Sudah aku diam. Kalau perbedaannya itu kan itu sama hak cipta itu kan hampir mirip itu kan sepertinya. Kalau hak cipta itu kan apa namanya diakui oleh orang lain. Ini kalau ini negara, maksudnya itu perbedaan itu gimana itu hak paten dan hak cipta? Hak paten dan hak cipta ya. Hak paten. Buntu. Yang mana patennya? Hak paten sama hak cipta yang mana? Kita sini pengen coba membahas tentang haki. Saya haki itu siapa maksudnya itu siapa yang contoh yang berhak dalam haki itu maksudnya seperti apa? Hah? Ini seperti mana ini? Hah? Mana? Tidak ada cuk. Ini sebelah tadi, belum siapa yang dalam kekayaan Aki. Nak dagang. Itu kok. Penjelasan Aki dulu sih kayaknya. Iya. Penjelasan Aki ya dulu. Mana? Nggak tahu jadi berapa tuh. Kalau contoh bagaimana siapa yang berhak dalam haki itu gimana? Yang berhak dalam Aki itu ini siapa namanya? Lembaga-lembaga. Ina, cok geser dulu Pak, belum nggak geser cok. Ina, siapa yang berhak? Lembaga bila dana diperoleh. Ini cok. Ulang. Belum kasih kan? Ulang. Oh, kalau tentang tadi kan sudah tentang tadi tuh ya kecil belum ngomong. Itu siapa sih tadi, yang berhak? begitu ya tadi ya. Iya.